Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua dimanapun berada, salam sehat. Perkenalkan, saya Anggi Yasar Putra, guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 4 Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, yang pada hari ini Senin 19 Juli tahun 2021 akan mengikuti ujian kinerja. Mohon dukungan dan doanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan bangsa, tegakkanlah visi misi mencapai tujuan. Disiplin terampil, cerdas semangatmu, raih mimpi dan cita-citamu. Tekunlah belajar, menuntut ilmu, prestasi gemilang dalam genggamanmu. SMA 4, SMA 4, junjung tinggi alma matermu, hatimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Anda semua? Sehat? Bapak lihat Fahri dengan Firman belum hadir. Apa kabarnya? Juga hujan. Ya, kita doakan mudah-mudahan Fahri dengan Firman cepat bisa bergabung bersama kita. Belum siap, doa mulai. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai teks ceramah. Yang kita maksud dengan teks ceramah itu apa aja? Ceramah, khutbah ya. Ada pidato, ada ceramah, ada khutbah. Itu yang kita maksud dengan teks ceramah. Pada pagi ini kita akan belajar mengenai karya sastra cerpen. Cerpen seperti yang kamu lihat di depan, di poin-poin yang di depan, itu sampulnya sengaja Bapak pakai buku antologi cerpen yang Bapak tulis sama teman-teman. Judulnya Pada Satu Titik ya. Jadi nanti kalian boleh baca buku yang sudah Bapak tulis bersama teman-teman mengenai cerpen. Ada 10 cerpen di dalamnya tergabung dalam satu buah buku. Pada kegiatan pagi ini ya, kompetensi dasar yang harus kamu capai itu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam kumpulan cerpen yang dibaca. Kemudian pada KD 48 nanti kamu mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Setelah pembelajaran ini kita akan mendapatkan manfaat. Kira-kira menurut insan manfaat kita selama belajar cerpen apa? Kita dapat mengaitkan nilai cerpen, Nilai kehidupan dengan dunia nyata. dengan keadaan yang nyata, yang real ya. Ya bagus. Ada pendapat lain? Menurut Ade bagaimana? Atau menurut Khairunisa setelah kita belajar cerpen ini kira-kira manfaatnya apa? Juga sangat terhibur karena membaca cerpen itu sangat menyenangkan, Pak. Ya benar ya. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 kelompok. Jadi nanti
nanti kegiatan kita di kelompok itu yang pertama sekali kita mengidentifikasi terlebih dahulu nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerita pendek. Kemudian kita kelompokkan, kita klasifikasikan nilai-nilai kehidupan tersebut. Kemudian masing-masing kelompok nanti mendemonstrasikan nilai-nilai kehidupan yang sudah kamu temukan di dalam sebuah cerpen. Kira-kira langkah kerja kita dalam pembelajaran pagi ini seperti itu ya. Sebelumnya Bapak bertanya, nilai-nilai kehidupan yang kita maksud itu apa ya? Ada yang tahu? Nilai-nilai kehidupan itu ada yang tahu? Nilai-nilai yang ada di cerpen yang saya tahu, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya. Ya, benar ya. Nilai-nilai yang ada di dalam cerpen itu ada nilai agama, nilai sosial, nilai budaya. Tapi tidak hanya itu, banyak yang lain nilai-nilai budaya yang ada di dalam cerpen. Coba kamu perhatikan di depan. Nah, itu. Nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam cerpen itu ada nilai moral, nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, pendidikan, politik, dan ekonomi. Jadi ada 6 nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam sebuah cerpen. Ini yang nanti akan kita identifikasi. Namun sebelumnya Bapak akan memberikan sebuah pembacaan cerpen. Silakan nanti kamu di kelompok menyimak pembacaan cerpen hadiah terakhir untuk Ibu. Jadi silakan nanti kalian simak pembacaan cerpennya, kalian catat nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerpen secara berkelompok. Nanti masing-masing kelompok menjelaskan apa yang sudah kamu tulis dan diskusikan. Namaku Sarah. Aku gadis yang begitu menyayangi sosok ibuku. Kini aku hanya hidup bersama ibu karena ayahku telah pergi meninggalkanku beberapa waktu yang lalu. Waktu itu perasaanku sangat terpukul sekali karena kepergian ayah. Kini perasaan yang sama mulai kembali kepadaku. Aku begitu lemas duduk di ruang tunggu UGD ketika mendengar kabar kalau ibu masuk ke rumah sakit. Pikiranku begitu campur aduk karena aku tak ingin kejadian yang dulu kembali terulang kepadaku. Mungkin hanya doa yang bisa aku berikan pada ibu demi kesembuhannya. Ya Allah, sembuhkanlah ibuku. Berilah kesehatan kepadanya. Angkatlah semua penyakit yang dideritanya. Kira-kira 15 menit berlalu, aku masih duduk di ruang tunggu. Tiba-tiba, aku melihat seseorang menghampiriku. Ternyata beliau adalah dokter yang menangani ibu. "Apa kamu keluarganya?" tanya dokter itu. "Iya benar dok, saya anaknya. Bagaimana keadaan ibu saya saat ini?" tanyaku. "Alhamdulillah keadaan ibumu sudah mulai membaik. Beliau hanya perlu istirahat yang banyak," jawabnya dengan tenang. "Terima kasih dok. Apa saya boleh melihat ibu?" tanyaku lagi. "Tentu saja, silakan masuk," jawab dokter itu. Seketika aku tepiskan jauh-jauh semua air mata kesedihan. Kini semua berganti dengan air mata kebahagiaan. Aku bergegas masuk ke ruang 601, tempat di mana ibuku dirawat. Aku duduk di sampingnya dengan menggenggam tangan ibu dan membelai rambutnya. Kutatap wajahnya yang begitu tenang. Seketika, aku teringat saat kepergian ayah beberapa tahun yang lalu.
Tanpa sengaja, aku meneteskan air mata kesedihanku. Air mata yang begitu mengingatkanku akan kesalahanku selama ini. Sejenak aku pun terdiam, mengingat ketika ibu masih sehat, saat masih bisa menemani, memanjakan, dan mengajarkanku arti kehidupan. Bagiku, beliau bukanlah hanya sosok ibu, tetapi ia adalah sosok ayah, teman, bahkan segalanya bagiku. Tiba-tiba, pikiranku kembali pada 4 tahun yang lalu, di mana aku menginjak bangku SMA, di saat aku menjadi remaja yang nakal. Berbagai kenakalan aku lakukan, seperti merokok, berbohong, serta pulang larut malam sudah menjadi rutinitasku. Semua itu membuat kedua orang tuaku khawatir padaku. Tak pernah lelah dan bosan mereka menasihatiku. Kesabaran dan perhatiannya begitu mengalir ketika mendidikku. Aku benar-benar tidak tega melihat perjuangan mereka. Banting tulang, bekerja keras siang malam, sudah menjadi kebiasaan mereka untuk membesarkanku. Sejak itulah aku mencoba untuk merubah sikapku menjadi lebih baik. Ketika tengah perubahan itu, musibah menimpaku. Tiba-tiba, ayah terserang penyakit jantung kronis. Dan 4 hari kemudian, ayah pergi meninggalkan kami untuk selamanya. Menurut dokter, ayah terlalu banyak memikirkan beban yang harus ditanggungnya. Setelah kepergian ayah, membuat beban ibu menjadi bertambah 2 kali lipat. Tubuhnya kini kurus, kulitnya terlihat kusam, dan keringat yang bercucuran di dahinya. Tetapi, tak pernah ku dengar sedikit pun keluh kesahnya. Begitu menjadi sosok wanita yang mulia. Tiba-tiba, lamunanku harus berakhir ketika seorang dokter kembali masuk ke ruangan untuk memeriksa kondisi ibu. "Bagaimana keadaan ibu saya, Dok?" tanyaku. "Kamu tenang saja ya, kondisi ibumu sudah stabil," jawabnya dengan tenang. "Alhamdulillah, kalau begitu, bolehkah saya meninggalkan ibu sementara, Dok?" tanyaku lagi. "Tentu saja, tinggalkan saja ibumu, biarkan perawat yang menjaganya," jawab dokter itu. Kemudian dokter meninggalkan ruangan. Aku menghampiri ibu dan mencium lembut keningnya. Sambil kuucapkan harapanku padanya. "Cepat sembuh, Bu. Aku sangat menyayangimu." Aku pun pergi meninggalkan ruangan. Keesokan harinya, sebelum aku berangkat ke rumah sakit, tak sengaja mataku terpandang ke kalender di sudut dinding kamarku. Ternyata hari ini adalah tanggal 21 Desember. Dan besok merupakan tanggal 22, di mana memperingati Hari Ibu. Ya ampun, aku hampir lupa. Besok kan Hari Ibu, tanyaku dalam hati. Aku harus segera membeli sebuah kue kesukaan ibu. Setelah selesai membeli, aku melanjutkan perjalananku ke rumah sakit. Selama di perjalanan, aku tersenyum bahagia dan membayangkan betapa senangnya ibu ketika aku hadiahi kue kesukaannya di hari ibu ini. Tak pernah lupa aku selipkan doa senantiasa untuk menjaga dirinya. Seketika, aku terjebak macet
Akhirnya, aku sampai di rumah sakit pukul 22.30. Aku perlahan masuk ke ruangan. Karena lelah akibat perjalanan, aku tertidur di samping ibu. 1 jam kemudian aku terbangun. Dan sedikit terkejut ketika melihat jam di dinding telah menunjukkan pukul 23.30. Aku bergegas menyiapkan kue yang telah aku bawa tadi. Perlahan kutancapkan lilin-lilin di atas kue ini. Aku berharap kesembuhan untuk penyakitmu di lilin yang pertama. Aku berharap kau tahu aku selalu menyayangimu di lilin yang kedua. Di lilin yang ketiga, aku ingin suatu saat nanti ibu melihat aku berhasil dan sukses. Dan di lilin yang terakhir ini, aku ingin membahagiakanmu dengan segala kemampuanku. Ucapku sedikit terharu dengan tetesan air mata yang jatuh dari mataku. Pukul 00.05, seisi ruangan tampak ikut bersedih. Aku hanya bisa menatap dengan tatapan kosong ketika kulihat wajah ibu menjadi pucat. Aku tak tahu apa yang tengah aku pikirkan. Tiba-tiba, aku menyanyikan lagu untuknya. Kita sudah selesai mendengar pembacaan cerpen yang berjudul Hadiah Terakhir untuk Ibu. Bagaimana? Menyentuh nggak ceritanya? Iya Pak, sangat menyentuh. Sangat menyentuh, Iksan. Mungkin di antara kita ada yang mengalami kejadian seperti yang ada di dalam cerpen ya, di dalam cerpen. Walaupun mungkin tidak persis sama, mungkin ada di antara kita yang sudah tidak ada ayahnya atau tidak ada ibunya, atau ada di antara kita yang memang sudah tidak ada lagi orang tua. Itu yang kita maksud dengan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerpen yang berhubungan dengan keadaan real ya, yang berhubungan dengan keadaan dunia nyata. Kira-kira nilai-nilai kehidupan yang kita temukan di cerpen Hadiah Terakhir untuk Ibu tadi apa saja? Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Semangat sekali ya. Oke, silakan kita gantian ya. Ade terlebih dahulu, silakan Ade jawab. Ya, nilai-nilai yang tadi ada dapat dari cerpen tadi ada kayak nilai agama, sosial, budaya, moral, dan itu aja. Bagus ya, di dalam cerpen tadi itu ada beberapa nilai kehidupan yang sudah disebutkan ya, nilai agama juga ada. Cuman Bapak mau nanya lagi, ada tanggapan lain atau jawaban lain? Mungkin Dila bisa menambahkan. Yang saya tahu, nilai agama mengajarkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Nilai moral, ketika orang tua kita sakit, kita wajib merawat orang tua. Dan nilai sosial, memberi hadiah kepada ibunya. Ya, bagus ya Dila, terima kasih jawabannya benar ya. Nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai ekonomi itu bisa kita tangkap dari nilai-nilai kehidupan yang ada pada cerpen yang sudah kita dengar tadi ya. Jadi nilai-nilai kehidupan itu di setiap cerpen nanti beda-beda. Mungkin di cerpen A nanti tidak ada nilai kehidupan yang berhubungan dengan ekonomi, atau di cerpen B juga tidak ada nanti misalnya nilai-nilai kehidupan yang berhubungan dengan sosial. Jadi tidak mutlak keenam nilai kehidupan tadi itu ada di dalam satu buah cerpen. Itulah fungsi nilai-nilai kehidupan itu tidak mesti ada di dalam sebuah cerpen. Sebelum kita lanjutkan pekerjaan kamu di kelompok, dari 6 nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen ya, ada nilai moral, ada nilai sosial, ada nilai religius atau nilai agama tadi, ada nilai budaya, nilai pendidikan, ada nilai politik dan ekonomi. Dari keenam nilai-nilai kehidupan tadi, ada yang membuat kamu kurang paham begitu, atau bisa memahami nilai budaya itu apa, nilai moral itu apa,
sebelum Bapak jawab, ada nggak di antara teman-teman di sini yang mau menjawab nilai politik itu apa? Saya coba jawab Pak. Kalau menurut saya nilai politik itu berhubungan dengan negara atau pemerintahan. Ya, bagus. Nilai politik itu ya Bapak sudah dijawab oleh teman kita. Nilai politik itu berhubungan dengan kenegaraan, dengan pemerintahan. Juga nilai-nilai politik itu berhubungan dengan delegasi atau hubungan negara yang satu dengan negara yang lainnya. Itu juga termasuk ke dalam nilai-nilai politik. Bisa dipahami ya Pak Kas? Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin tahu dulu siapa di antara kita yang punya pengalaman yang barangkali mirip dengan cerpen hadiah terakhir untuk ibu tadi ya. Tidak persis Pak yang sudah meninggal orang tuanya juga, yang ada kemiripan. Kira-kira siapa? Saya Pak, saya mau berbagi pengalaman yang mirip dengan cerpen tadi. Dulu orang tua saya sempat sakit dan saya tidak sempat merawatnya karena saya waktu itu masih kecil. Iya, bagus. Itu pengalaman dari Fahri. Dulu dia sempat menemui orang tuanya sakit, tetapi dia belum sempat, mungkin belum bisa merawat orang tuanya yang lagi sakit karena dia masih kecil. Pada dasarnya semua kita ya, mau kecil, mau dewasa, mau kita sudah tua, kita di mata orang tua kita itu tetaplah anak-anak ya. Mau kita umur 50, kalau orang tua kita masih hidup, kita tetaplah anak-anak atau anak kecil di mata orang tua kita. Kemudian yang namanya manusia ya, kita sebagai makhluk sosial. Jangankan orang tua kita, orang lain pun yang tidak kita kenal, pasti kita ingin menolong gitu. Apalagi orang tua. Ya, setelah kita memahami nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerpen, nilai moral itu apa, nilai politik itu apa, nilai ekonomi itu apa, nilai budaya apa, sosial apa, kita harus tahu bagaimana caranya, langkah-langkah dalam mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerpen. Seperti yang kita lihat di depan, ya, insan. Langkah yang pertama di situ apa? Membaca cerpen. Itu langkah yang pertama. Kalau tadi kan kita mendengar dulu ya. Nah, nanti juga bisa membaca cerpen. Setelah cerpen kita baca, kita memahami isi cerpen. Itu yang kedua. Langkah yang kedua, memahami isi cerpen. Sudah kita baca, kemudian kita pahami isi cerpen tadi. Kemudian yang ketiga, barulah kita mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan tadi. Apakah ada nilai moral, apakah ada nilai sosial, apakah ada nilai ekonomi, apakah ada nilai budaya, sosial dan politik di situ. Itu namanya kita kegiatannya adalah mengidentifikasi nilai-nilai. Setelah nilai-nilai kehidupan tadi kita temukan dalam sebuah cerpen, barulah kita membandingkan, menghubungkan ya, mengaitkan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerpen tadi, kita hubungkan, kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya di cerpen hadiah terakhir untuk ibu, memang yang persis sama seperti cerpen tadi mungkin tidak ya. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita pasti memiliki orang tua, orang tua kita sakit kemudian kita merawatnya, atau sebaliknya seperti pengalaman Fahri tadi ya, orang tuanya sakit dia ingin merawat tetapi belum bisa. Itu namanya kita membandingkan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerpen dengan kehidupan sehari-hari gitu. Kegiatan selanjutnya silakan di kelompok kamu berdiskusi, kalian kelompokkan, kalian klasifikasikan nilai-nilai kehidupan apa saja yang ada di cerpen yang sudah kita dengar tadi. Kemudian kamu hubungkan dengan keadaan kita sebagai orang Indonesia bagaimana ya. Setelah itu nanti masing-masing kelompok mendemonstrasikan apa yang sudah kamu temukan, apa yang sudah
mendiskusikan di kelompok masing-masing. Nanti secara bergantian kelompoknya tampil mendemonstrasikan dan kelompok lain menanggapi. Ya, waktu diskusi kita sudah selesai. Kita sudah berdiskusi di kelompok, mengidentifikasi informasi nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerita pendek. Ini sampai kita pada saat mendemonstrasikan. Nanti perwakilan kelompok secara bergantian nanti ya mendemonstrasikan nilai-nilai kehidupan yang sudah kamu temukan di dalam cerpen berdasarkan hasil diskusi di kelompokmu. Kira-kira bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pujangga. Di sini kami akan mendemonstrasikan nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerpen yang berjudul Hadiah Terakhir untuk Ibu. Di sini kami akan menjelaskan yang nilai-nilai kehidupan tentang agama. Tidak hanya di cerpen saja kita harus berbakti kepada orang tua atau nilai agama, tetapi di kehidupan nyata kita juga harus berbakti kepada orang tua. Karena kalau kita berbakti kepada orang tua, maka kita akan diperlancarkan jalan menuju surga. Baik teman-teman, saya akan menambahkan sedikit diskusi kami. Jadi saya akan menjelaskan nilai budaya, yaitu memberi hadiah kepada ibu setiap hari ibu. Di dunia nyata tidak semua orang yang melakukan budaya tersebut. Ada sebagian yang melakukan budaya tersebut, sebagian tidak. Demikianlah presentasi dari kami. Apabila dari kelompok lain akan memberikan tanggapan mengenai cerpen yang kami bahas. Saya ingin menanggapi dari kelompok Pujangga. Menurut kelompok kami, dari cerpen hadiah terakhir untuk ibu termasuk ke dalam kehidupan sosial memberi hadiah kepada ibu. Baiklah, kelompok kami juga ingin menambahkan tentang cerpen hadiah terakhir untuk ibu. Yang bersangkutan tentang nilai moral mengharuskan kita untuk menyayangi dan menghormati orang tua. Terima kasih kami ucapkan untuk masukan dan tanggapan dari teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kepada kelompok yang sudah tampil presentasi. Terima kasih juga kepada kelompok yang sudah memberikan tanggapan, masukan kepada kelompok lain. Memang itu fungsi kita berdiskusi, saling melengkapi satu sama yang lain. Ketika ada kelompok yang ini kekurangan, kelompok lain menambahkan, sehingga pembelajaran kita itu lebih bermakna dan lebih terarah, saling melengkapi. Jadi sebelum kita akhiri, aplaus dulu untuk kita semua karena hari ini kalian sudah sangat luar biasa sekali. Aplaus untuk kita semua. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita tutup, Bapak
Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran yang kita dapatkan hari ini? Kesimpulannya Pak, setelah kita mempelajari cerpen, kita dapat memahami nilai-nilai kehidupan dan yang ternyata ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Terima kasih jawabannya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, betul ya. Setelah pembelajaran kita hari ini, kita mengetahui di dalam cerpen itu terdapat nilai-nilai kehidupan yang kita pelajari tadi ada 6, nilai moral, nilai ekonomi, nilai sosial, nilai politik, nilai budaya, dan nilai pendidikan. Itu ternyata juga berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya cerita yang diangkat oleh penulis di dalam cerpen itu merupakan sebuah realita atau kenyataan yang ada pada kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri untuk pembelajaran kita berikutnya, nanti Bapak kirim di WhatsApp grup kelas, ada link di situ, silakan nanti kamu buka, di situ ada link cerpen yang Bapak tulis di buku antologi cerpen yang Bapak tulis. Silakan kamu buka link yang Bapak bagikan itu, kamu baca di rumah. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur pembangun cerita pendek. Kalau ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak, silakan nanti berkabar lewat email atau WhatsApp grup kelas kita. Ada pertanyaan? Tidak Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita dapatkan ini bermanfaat bagi kehidupan kita sendiri, bagi orang tua, bagi negara. Amin. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Silakan insan dipimpin doanya. Duduk siap, doa mulai.